Tiger Wong menatap dengan mata membelalak saat tubuh Winnie terpental di udara, terlempar jauh akibat hantaman brutal dari pendekar buaya perobek usus. Jerit hatinya tak terdengar, tapi amarah dan duka bercampur menjadi badai yang mengoyak dadanya. Ia merasa gagal, karena tak mampu melindunginya. Tubuhnya masih terpaku saat bahaya lain menyergap dari sisi tak terlihat. Pendekar peremuk tulang, yang sejak tadi mengintai peluang, menerjang dengan kekuatan penuh. Pukulan telak mutiara pemisah naga kembar menghantam punggung Tiger Wong dengan ganas, mematahkan keseimbangan dan menyemburkan rasa sakit yang menusuk hingga ke tulangnya. Tubuhnya terdorong ke depan, darah hangat mengalir dari luka dalam yang tak terlihat mata. Sementara itu, di tempat lain jauh dari daratan, ombak menderu menghempas perahu yang ditumpangi Gold Dragon dan Guy. Kapal mereka remuk, hampir tenggelam dihantam kapal perompak. Asap mengepul, kayu pecah berserakan. Di geladak kapal musuh, seorang anak buah rahang tajam meraung memerintahkan pembantaian. Tanpa ragu, rentetan peluru menghujani kabin kapal yang sudah miring, nyaris tenggelam dalam pelukan laut. Beberapa saat kemudian, seorang perompak memasuki kabin, langkahnya berat, napasnya memburu. Namun, kosong, tak ada seorang pun. Kabin itu sunyi, hanya gemeretak kayu basah dan suara laut. Wajah perompak itu menegang, hatinya dicekam tanya. Kemana para penumpang itu pergi? Salah seorang anak buah perompak memicingkan mata tajamnya, menatap ke arah lautan lepas. Di kejauhan, samar di antara kabut dan pecahan ombak, ia melihat tiga sosok melaju dengan kapal motor kecil. Gold Dragon, Guy, dan sang nahkoda telah meninggalkan kapal mereka yang nyaris karam, membiarkannya dikuasai sepenuhnya oleh para perompak. Asap masih mengepul dari kapal yang ditinggalkan, seperti pertanda sisa kehancuran yang mereka tinggalkan. Seruan perintah membelah udara, memerintahkan armada perompak mengejar. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih melarikan diri lebih jauh, kapal motor yang ditumpangi Gold Dragon dan kawan-kawan justru berbalik arah, melaju cepat menantang gelombang menuju kapal perompak. Ketika jarak semakin dekat, tembakan meledak dari sisi kapal perompak. Rentetan peluru memberondong lautan, menciptakan jejak ledakan air yang memercik liar di sekeliling kapal motor yang mendekat. Tapi mereka tak berhenti. Gold Dragon berdiri tegak, tubuhnya mantap di atas dek, lalu melemparkan sebuah jerigen berisi bahan bakar ke udara, sasarannya jelas, kapal para perompak. Jerigen itu melayang di udara, berputar perlahan seperti penggiring nasib. Salah satu perompak, panik, melemparkan ban ke arah jerigen, berharap bisa mengubah lintasannya menjauh. Tapi semua terlambat. Dengan tangan mantap dan bidikan mematikan, Gold Dragon mengangkat senjatanya. Satu tembakan, peluru itu menembus langit, mengenai jerigen di puncak lengkungannya. Ledakan menggelegar seketika, api menyembur di udara, melalap dek kapal perompak dalam kobaran ganas yang menyilaukan. Teriakan bergema, tubuh-tubuh terbakar melompat panik ke laut, berusaha memadamkan api yang menyiksa tubuh mereka. Tapi penyelamatan justru berubah menjadi kutukan. Di bawah gelombang air laut, hiu-hiu kelaparan telah mencium aroma darah. Sirip-sirip tajam muncul satu persatu di permukaan, mengelilingi para korban yang tak menyadari maut menanti. Air menjadi merah, tubuh-tubuh tercabik dalam sekejap. Teriakan mereka tak mampu menembus deru ombak. Laut menelan segalanya. Kemenangan Gold Dragon dan kawan-kawan terukir dalam kobaran api dan bayangan sirip yang mengitari lautan seperti sabit kematian. Di kedalaman laut yang mengamuk, hiu-hiu kelaparan menggila. Tubuh-tubuh perompak yang terbakar dan terluka menjadi mangsa tanpa perlawanan. Gigi-gigi tajam mencabik daging, menciptakan pusaran darah di antara ombak. Laut berubah menjadi medan pembantaian. Di atas kapal, sisa-sisa perompak yang selamat dari ledakan bergerak cepat. Api menjalar liar di sepanjang geladak, dan teriakan perintah menggema untuk memadamkannya. Anak buah kapal sibuk berlarian, menumpahkan air dan menghambur dengan alat seadanya, mencoba menyelamatkan kapal yang terbakar. Namun di tengah kekacauan, seorang perompak menatap ke arah lautan dengan mata membelalak. Kapal motor Gold Dragon kembali. Lebih cepat dan makin mendekat. Mesin meraung, menembus gelombang. Ombak tinggi menjadi landasan. Kapal motor itu melompat ke udara, seolah menantang langit dan maut. Saat kapal berada tepat di atas dek perompak, Gold Dragon melesat. Tubuhnya terbang seperti peluru. Seorang perompak yang bersiap menembak tak sempat bereaksi.
Tendangan keras menghantam wajahnya. Suara retakan tulang terdengar jelas sebelum tubuhnya terlempar dan membentur dinding kabin kapal. Tak menunggu jeda, Gold Dragon menginjak wajah musuhnya yang terhuyung dan kembali melompat. Tubuhnya melayang ke dek atas kapal, membelah asap, memburu jantung kekuatan para perompak. Serangan telah dimulai, dan Gold Dragon datang seperti badai tanpa belas kasihan. Seorang perompak mengangkat senjatanya, bersiap menodongkan moncong laras ke arah Gold Dragon. Namun sebelum ujung senjata itu sempat sejajar, Gold Dragon telah lebih dulu bergerak. Serangan telak dilayangkan, sebuah cakaran maut menghantam langsung ke tubuh perompak itu. Tulang rusuknya remuk seketika, suara patahan mengoyak di antara dentuman pertempuran. Tubuhnya ambruk, tak bergerak, tertelan debu dan bara pertempuran. Tanpa memberi jeda, Gold Dragon berpindah target. Seorang perompak lain menjadi sasaran berikutnya. Pukulan keras menghantam dagunya dari bawah, membuat rahangnya patah dalam satu hentakan brutal. Belum sempat roboh, serangan siku menghantam sisi tubuhnya, menghancurkan tulang rusuk bagian samping. Tubuhnya terpelanting keluar kapal, terhempas ke laut yang belum reda dari keganasan hiu-hiu lapar. Namun serangan belum usai. Gold Dragon menerjang perompak ketiga yang berdiri kokoh tak jauh darinya. Pukulan-pukulan bertubi-tubi mendarat di tubuh lawan, tapi tak ada luka, tak ada reaksi kesakitan. Perompak itu justru tersenyum dingin, menikmati setiap serangan yang menghantam tubuhnya. Saat pukulan berikutnya mendarat di dada, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan Gold Dragon tak bisa ditarik. Lengket, menempel erat seperti diserap. Tatapannya membelalak. Perompak itu mengaktifkan jurus mematikan, jebakan tubuh yang tak terduga. Sebelum Gold Dragon sempat bereaksi, kedua tangan musuh mengayun serempak ke arah telinganya. Pukulan kembar menghantam dari kiri dan kanan, menyalakan gemuruh rasa sakit di kepala Gold Dragon mengakibatkan keseimbangannya terguncang. Gold Dragon terhuyung, tubuhnya meringkuk menahan sakit setelah serangan telak menghantam telinganya. Teriakan dalam diam menggema di kepalanya. Belum sempat memulihkan diri, dua kepalan tangan musuhnya kembali menghantam dada dengan kekuatan penuh. Tubuhnya terpental jauh ke belakang, membentur lantai dek dengan keras. Darah menetes dari sudut bibirnya. Pandangannya buram. Di tengah keterpurukan itu, seorang perompak lain melihat celah. Dengan cepat ia mengangkat senjata, membidik kepala Gold Dragon. Jari telunjuknya bersiap menarik pelatuk, kematian hanya sejarak tekanan. Namun dari belakang, datang bayangan cepat. Sebuah tendangan menghantam tengkuk perompak itu dengan brutal. Wajahnya menghantam keras bagian belakang senjatanya sendiri, membuat luka terbuka seketika. Tubuhnya terdorong ke depan dan menghantam pintu kabin, ambruk tak sadarkan diri. Gold Dragon menoleh. Di balik asap dan bara, Guy berdiri, tubuhnya siap tempur. Ia baru saja menyelamatkan nyawa sahabatnya. Tanpa ragu, Guy meraih sebuah botol berisi bahan bakar dan melemparkannya ke arah perompak lain yang berlari mendekat. Botol itu menghantam wajah target dengan keras hingga pecah dan menyebar cairan mematikan. Api menyambar cepat. Tubuh perompak itu terbakar hebat, menjerit tanpa suara sebelum akhirnya jatuh ke laut, ditelan gelombang dalam keadaan hangus dan tak bernyawa. Guy menjejakkan kakinya dengan mantap, lalu mulai memutar tangannya cepat. Cahaya berputar liar. Sebuah lingkaran cakra tercipta di hadapannya, berkilau, panas, dan penuh daya rusak. Namun belum usai, suara langkah kaki bergemuruh dari atas. Para perompak lainnya turun melalui tangga, memenuhi dek bawah dengan senjata terhunus. Mereka datang cepat, dengan kemarahan dan dendam menyala. Guy berdiri menghadang, sendiri, namun tak mundur selangkah pun. Sebelum 5 perompak sempat menyerang, Guy lebih dulu melepaskan kekuatan cakranya. Ledakan energi menghantam mereka secara bersamaan, gelombang cakra menabrak tubuh-tubuh itu seperti badai tak kasat mata. Kelima perompak terhempas, terpelanting ke berbagai arah dan jatuh bergelimpangan tanpa daya. Salah satu dari mereka mencoba bangkit, namun Guy sudah melancarkan serangan lanjutan. Sebuah tendangan keras menghantam wajahnya dengan telak, mematahkan perlawanan terakhirnya. Tubuhnya terpelanting, kembali roboh menghantam dek. Dari belakang, 2 perompak lainnya melompat bersamaan. Senjata tajam di tangan mereka terhunus, mengarah ke tubuh Guy dengan niat membunuh. Bila pedang melesat cepat, membelah udara. Namun tubuh Guy menunduk ke belakang dengan kelincahan luar biasa. Serangan itu nyaris mengenai kulitnya, hanya menyentuh permukaan pakaian.
Dan dalam posisi terguling ke bawah, kedua kaki Gai menendang ke atas, melesat seperti pegas, menghantam dagu kedua perompak dengan kekuatan penuh. Salah satu dari mereka terangkat ke udara, jatuh terhempas ke laut di bawah. Yang satunya lagi terduduk limbung, memegangi kepalanya yang berdenyut akibat tendangan brutal itu. Dari balik ombak yang bergulung, sirip hiu muncul, mengarah cepat ke tubuh yang masih terduduk di tepi dek. Hiu kelaparan itu mengejar aroma darah. Perompak itu tak menyadari ancaman yang mendekat. Tubuhnya masih terhuyung, kesadarannya goyah. Sementara itu, Gai berdiri di atas dek, menatap tajam ke arah laut yang semakin merah. Dalam sekejap, jeritan perompak itu tenggelam oleh gemuruh ombak. Sirip tajam hiu menghantam permukaan laut, lalu tubuh sang perompak disergap dan diseret ke kedalaman. Darah menyebar cepat di permukaan, berubah menjadi jejak samar menuju perut lautan yang gelap. Di atas dek, Gai menatap dengan sorot mata pilu. Meski lawannya, ia menunduk sejenak, memejamkan mata, lalu berdoa dalam diam, memohon pengampunan bagi jiwa yang terenggut. Sementara itu di sisi lain kapal, Gold Dragon masih terlibat dalam pertarungan sengit. Perompak tangguh di hadapannya melancarkan jurus cakaran maut, tangan menyambar cepat ke arah tubuh Gold Dragon. Namun dengan refleks luar biasa, Gold Dragon melompat ke depan, tubuhnya melayang di atas kepala lawan. Momen itu tak disia-siakan. Saat pertahanan musuh terbuka lebar, Gold Dragon melancarkan jurus sodokan penggetar jantung, menghantam pipi lawan dengan presisi mematikan. Kepala perompak terhempas ke samping, tubuhnya terhuyung mundur, pandangan kacau oleh getaran yang mengguncang otaknya. Tanpa memberi ruang bernapas, Gold Dragon kembali menyerang. Jurus cakar peremuk tulang menghantam langsung ke lengan dan pundak lawannya. Terdengar suara retakan kecil, jeritan tertahan menembus bibir perompak. Namun Gold Dragon belum selesai. Ia berputar cepat di udara, tubuhnya berputar di atas kepala, lalu mendarat dengan tenang. Serangan dihentikan sejenak. Napas Gold Dragon teratur, matanya menilai. Ia sempat mengira serangannya cukup untuk melumpuhkan lawan. Tapi kenyataan berbeda. Perompak itu masih berdiri. Tubuhnya gemetar, namun tetap tegak, meski satu tangan menggenggam lengan yang nyaris remuk. Kesadaran menghantam Gold Dragon, lawan di depannya mampu mengalirkan cakra lunak, menyerap sebagian besar dampak serangan fisik. Dan benar, sesaat kemudian, luka di tubuh perompak mulai mereda. Uap panas mengalir samar dari pori-porinya saat cakra penyembuh bekerja cepat memperbaiki kerusakan dalam tubuhnya. Tanpa aba-aba, perompak itu kembali menerjang. Serangan membabi buta menghantam dari berbagai arah, gerakan liar tapi mematikan. Gold Dragon terpaksa mundur sambil mengelak, tubuhnya bergeser cepat ke belakang, mencoba menjaga jarak. Serangan bertubi-tubi terus menghantam udara, menciptakan ilusi puluhan pukulan yang datang dari segala arah. Perompak itu mengerahkan jurus kecepatan tinggi, bayang-bayang tangannya menebas kosong, mengancam menembus pertahanan Gold Dragon. Namun tepat saat salah satu pukulan mengarah ke atas, Gold Dragon bereaksi cepat. Tangannya mencengkeram siku kanan lawan dengan kekuatan baja, menghentikan momentum seketika. Tangan kiri perompak berusaha menyerang balik, namun langsung dikunci juga, ditangkap dan digenggam erat oleh tangan kiri Gold Dragon. Perompak itu belum menyerah. Ia berusaha menghantam wajah Gold Dragon dengan kepalan cadangan, namun serangannya meleset, hanya menyapu angin. Dengan gerakan memutar yang memanfaatkan momentum tubuh lawan, Gold Dragon memutar badan perompak itu. Begitu bagian bawah telinganya terbuka, Gold Dragon langsung mengeksekusi dengan jurus sodokan penggetar jantung, menghantam tepat di titik saraf vital. Tubuh perompak itu terhuyung mundur, matanya membelalak, kesadarannya goyah. Namun ketahanan tubuhnya luar biasa. Ia masih mampu memutar tubuh, meluncur ke bawah dek dan mendarat dengan posisi menunduk, kepalanya berat oleh pusing yang mengoyak isi kepalanya. Di bawah dek, Gai menyadari celah itu. Matanya mengunci sasaran, lalu tangannya terangkat tinggi, siap mengakhiri pertempuran dengan satu serangan penentu. Namun sebelum serangannya sempat diluncurkan, sebuah cengkeraman kuat menghentikannya. Pergelangan tangannya dijerat dari belakang, keras dan menyakitkan hingga membuat Gai meringis. Di belakangnya berdiri sosok tinggi dan beringas, rahang tajam, pemimpin para perompak. Tatapannya dingin, cengkeramannya tak memberi celah. Serangan Gai terhenti dan bahaya baru telah datang. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya?
Untuk mengetahuinya, silakan tonton video selanjutnya.